Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita adalah hakikat bahasa. Apa yang dimaksud dengan hakikat bahasa? Hakikat bahasa adalah semua ciri yang dimiliki oleh sebuah bahasa. Hari ini saya akan menjelaskan ada 8 ciri bahasa atau 8 hakikat bahasa. Yang pertama adalah bahwa bahasa merupakan sebuah sistem. Artinya apa? Artinya bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Artinya apa? Yang namanya bahasa memiliki pola, kemudian memiliki kaidah, kemudian memiliki aturan, kemudian memiliki norma. Apabila tidak memiliki aturan, tidak bersistem, tidak disebut bahasa. Oleh karena itu, pada hewan tidak termasuk bahasa karena tidak memiliki pola. Nah, yang memiliki pola hanya adalah bahasa pada manusia. Sebuah sistem ini sendiri itu terdiri dari 2, yaitu sistematis dan sistemis. Yang dimaksud dengan sistematis adalah bahwa bahasa tersusun menurut suatu pola tertentu dan tidak disusun secara acak atau sembarangan. Contoh, ibu menggoreng ikan, ibu menggendong bayi. Kalimat itu betul keduanya. Tapi kalau kita pertukarkan, misalnya ibu menggoreng bayi, nah kalimat itu menjadi salah. Itu berarti kalimat itu disusun tidak secara acak atau tidak secara sembarangan. Nah, kemudian bahasa itu juga bersifat sistemis. Sistemis artinya sistem bahasa itu bukan merupakan sebuah sistem tunggal, melainkan terdiri dari sejumlah subsistem, yaitu subsistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Jadi yang namanya bahasa itu terdiri dari subbagian. Makanya hierarki bahasa itu terdiri dari yang paling kecil itu adalah bunyi, kemudian morfologi, ya bentuk kata dan kata, pembentukan kata dan kata ya. Kemudian ada lagi sintaksis yang terdiri dari frase, klausa, dan kalimat. Kemudian yang tertinggi adalah wacana. Nah, itu berarti bahwa sistem bahasa itu terdiri dari subsistem. Nah, kemudian yang kedua dari hakikat bahasa adalah bahwa bahasa berupa lambang dalam bentuk bunyi yang disebut dengan bunyi ujaran atau bunyi bahasa. Setiap lambang itu melambangkan sesuatu yang disebut dengan makna atau konsep. Nah, misalnya ini ya. Ini lambangnya adalah kacamata. Berarti apa yang dimaksud dengan lambang? Lambang adalah untuk menyebutkan nama suatu benda atau suatu konsep. Nah, kemudian misalnya ini apa? Ini lambangnya pulpen. Jadi kalau yang namanya lambang, bahwa semua konsep atau benda itu memiliki lambang untuk menjelaskan sebuah nama di dalam bahasa. Nah, kemudian yang ketiga dari hakikat bahasa adalah bahwa bahasa itu bersifat arbitrer. Yang namanya arbiter itu tidak ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkan. Jadi tidak lambang itu bisa berubah, kemudian tidak bisa dijelaskan. Nah, misalnya ya, kenapa ini namanya pulpen? Kenapa dalam bahasa Inggris pulpen misalnya ya? Kemudian di dalam bahasa Inggris ada book, kenapa dalam bahasa Indonesia buku? Itu tidak bisa dijelaskan karena bersifat arbitrer atau mana suka, sehingga tidak bisa dijelaskan. Nah, kemudian yang keempat dari hakikat bahasa adalah bahwa bahasa itu bersifat konvensional. Artinya apa? Artinya setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan. Misalnya bahasa Indonesia ini sepakat menyebut ini adalah pulpen, dan seluruh penutur bahasa akan menyepakati menyebut ini pulpen. Nah, kemudian yang kelima bahwa hakikat bahasa adalah bersifat produktif. Nah, produktif di sini artinya sejumlah unsur yang terbatas tetapi menghasilkan sesuatu yang tidak terbatas. Misalnya saja ya, abjad di dalam bahasa Indonesia A sampai Z itu mungkin sekitar kurang lebih 30 ya. Tapi itu akan menghasilkan kosakata berapa ratus ribu.
Kemudian kosakata yang berapa ratus ribu itu tadi menghasilkan kalimat yang tidak terbatas. Nah, itu yang menyebutkan bahwa yang namanya bahasa itu bersifat produktif. Ya kan, A sampai Z itu terbatas, tapi kosakatanya sangat banyak. Kemudian kosakata itu tadi dibuat kalimat menjadi sangat banyak sekali atau tidak terbatas. Nah, kemudian yang keenam, hakikat bahasa adalah bahwa bahasa itu bersifat dinamis. Nah, bersifat dinamis itu bahasa artinya tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu mungkin terjadi. Nah, jadi yang namanya berubah bahasa itu ada yang hilang atau tidak dipakai lagi. Ada yang bertambah yang sebelumnya tidak ada, dan ada yang tetap, kemudian ada yang bendanya ada tapi maknanya berubah. Nah, saya berikan contoh. Kata perigi, perigi itu namanya kali ya, sekarang tidak dipakai lagi ya. Nah, sekarang kalau di Banjar jarang juga orang menggunakan kata sumur. Kenapa? Karena kebanyakan orang sudah menggunakan ledeng, sehingga lama-kelamaan kosakata yang tidak digunakan lagi itu bisa hilang. Kemudian dengan banyaknya teknologi baru menyebabkan kosakata baru juga bermunculan. Seperti dunia maya itu ada kata netizen, followers dan sebagainya, itu muncul karena perkembangan teknologi. Itu yang disebut bahwa bahasa itu bersifat dinamis. Kemudian yang ketujuh, bahasa itu bersifat beragam. Artinya meskipun sebuah bahasa belum mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang berheterogen sehingga menjadi beragam. Contoh saja ya, bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi. Tapi ketika bahasa itu digunakan oleh saya sebagai pengajar, kemudian digunakan oleh presiden, itu kemudian digunakan di dalam undang-undang. Sama bahasa Indonesia, tapi tetap ada perbedaan, ada ragamnya. Karena banyaknya pemakaian atau jenis pemakaiannya yang berbeda. Nah, kemudian yang kedelapan, bahwa hakikat bahasa itu adalah bersifat manusiawi. Artinya apa? Bahwa bahasa itu hanya dimiliki oleh manusia. Karena hanya dimiliki oleh manusia, bahasa itu bisa dipelajari. Kalau manusia itu harus belajar bahasa. Kalau pada binatang mereka tidak belajar bahasa, tapi mereka belajar secara distintif atau naluriah. Pada hewan, mereka berbahasa hanya untuk 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan ketika mereka ingin kawin, ketika mereka mencari makanan, ketika mereka berkelahi. Sedangkan untuk manusia, bahasa memiliki fungsi yang sangat beragam atau yang sangat banyak. Nah, demikianlah itu hakikat bahasa atau ciri yang dimiliki oleh semua bahasa yang ada di dunia. Mudahan mendapat pencerahan bagi Anda tentang hakikat bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.